Salam sejahtera, terpujilah Tuhan. Nama saya Pahala Lumban Turwan, mahasiswa Magister Teologia. Saat ini saya mau membuat presentasi berupa Teologi Perjanjian Lama yang berhubungan dengan tugas yang diberikan oleh Ibu dosen Dr. Nimade Francisca. Saat ini materi yang akan dibahas adalah berdasarkan Ayub pasal 23 dengan topik bagaimana melayani orang yang sering dilanda oleh masalah. Jadi judul dari materi ini bisa disebutkan secara alkitabiah, bisa disebutkan demikian. Konsep perjanjian lama berdasarkan kitab Ayub. Bagaimana melayani orang-orang yang sering dilanda oleh masalah dengan metode alkitabiah dan konseling modern. Sebagai pendahuluan, penderitaan adalah sebuah kejadian yang bisa menimpa setiap orang tanpa terkecuali. Di dalam kehidupan manusia, semua orang pasti akan mengalami apa yang disebutkan oleh penderitaan. Penderitaan yang diharapkan di dalam kehidupan atau yang hadir begitu saja di dalam kehidupan. Namun ada juga penderitaan yang sebenarnya disebabkan oleh perilaku atau kehidupan itu sendiri. Karena itu melalui kehidupan Ayub ini saya mencoba memberikan bagaimana firman Tuhan dalam perjanjian lama memberikan pemahaman bagaimana setiap orang akan bisa lebih mengerti jika dia mengalami pengalaman penderitaan di dalam kehidupannya. Penderitaan adalah sebuah pengalaman manusia yang kompleks dan bersifat universal. Ini adalah kondisi di mana seseorang mengalami ketidaknyamanan, kesusahan, atau rasa sakit, baik secara fisik, emosional, maupun spiritual. Penderitaan bisa bersifat sementara dan berkepanjangan dan ringan atau berat, dan dapat muncul dari berbagai sumber. Untuk menghadapi orang-orang yang sedang mengalami penderitaan, sangat dibutuhkan pendampingan. Itulah yang kita sebutkan nanti konseling. Konseling sesuai dengan literatur yang sudah dibaca, konseling itu merupakan percakapan terapeutik atau percakapan yang menyembuhkan. Konseling sangat dibutuhkan bagaimana seorang konselor bisa mendampingi konseli untuk hadir, mendengarkan, dan memberikan hati atau empati untuk mendampingi seorang konseli untuk menghadapi atau membahas atau mendengarkan apa yang sedang dihadapi atau masalah yang sedang terjadi, sehingga konseli itu tersebut mengalami satu kemajuan atau mengalami pemahaman, sehingga nanti di akhir periode konseling
dia akan memberikan satu pengertian khusus dengan diri sendiri, sehingga dia mampu untuk mendapatkan jalan keluar yang terbaik bagi dirinya sendiri. Jadi seorang konselor bertugas untuk memberikan pengarahan, pendampingan, dan hadir di samping atau di hadapan seorang konselor sehingga dia merasa nyaman, merasa terbantu. Jadi makalah ini akan banyak memberikan masukan atau pandangan sehingga seorang yang sedang mengalami berbagai penderitaan di dalam kehidupan, dengan berdasarkan firman Tuhan, dengan berdasarkan pemahaman seperti apa yang dialami oleh Ayub, dan juga berdasarkan ilmu atau seni konseling yang dilakukan oleh seorang konselor yang profesional, dia akan mengerti, memahami, dan berkembang sehingga mampu mencari jalan keluar di dalam kehidupannya. Itulah sebagai pendahuluan di dalam makalah ini. Ibu yang saya hormati, pembahasan mengenai makalah ini akan saya coba utarakan. Saya awali dengan penderitaan. Penderitaan seperti sudah diungkapkan tadi bersifat universal. Penderitaan itu bisa bersifat fisik, misalnya rasa sakit, sesuatu hal yang dialami oleh seseorang yang tidak menyenangkan, yang berasal dari tubuhnya, seperti sakit kepala, sakit gigi, atau penderitaan yang sakit yang lain. Nah, penderitaan fisik ini juga bisa berupa penyakit, yaitu kondisi medis yang menyebabkan ketidaknyamanan atau ketidakmampuan atau gangguan yang dialami oleh seseorang. Penderitaan ini juga bisa bersifat cedera, bisa juga bersifat kelemahan secara fisik yang dialami seseorang di dalam kehidupannya. Selain penderitaan secara fisik, penderitaan ini juga bisa berupa penderitaan emosional. Nah, penderitaan secara emosional bisa kita sebutkan sebagai kesedihan, yaitu perasaan kehilangan, perasaan kesepian, perasaan atau rasa putus asa di dalam kehidupan. Nah, kemudian ada juga yang disebutkan dengan perasaan kecemasan atau penderitaan kecemasan, yaitu penderitaan atau perasaan khawatir atau takut yang berlebihan yang dialami oleh seseorang. Bisa juga ada penderitaan berupa stres, bisa juga berupa kemarahan, berupa frustrasi, dan beberapa perasaan secara psikis yang mengganggu ke dalam penderitaan atau perilaku, bahkan secara fisik yang dialami oleh seseorang. Nah, ada juga penderitaan yang disebutkan dengan penderitaan secara spiritual. Nah, penderitaan secara spiritual ini bisa dialami karena ada keraguan, meragukan keberadaan Tuhan, meragukan keberadaan teman, meragukan keadaan atau dukungan setiap orang yang ada di dalam kehidupan kita, sehingga ada apapun yang dialami di dalam kehidupannya tidak mempunyai satu keyakinan untuk membuat dirinya bahagia. Ada juga perasaan bersalah. Nah, perasaan bersalah ini juga merupakan sebuah penderitaan karena ketidakmampuan untuk menghadapi apapun yang terjadi, apapun yang kita lakukan. Seolah-olah apa yang kita lakukan tidak menyebabkan orang lain merasa bahagia, tidak menyebabkan orang merasa benar. Bahkan kita merasa kejadian atau kejadian tersebut kitalah sebagai penyebabnya, sehingga ada rasa bersalah di dalam kehidupan kita yang mengganggu kehidupan kita sendiri. Nah, ada juga
penderitaan karena spiritual, karena kehilangan makna kehidupan. Kita melakukan sesuatu tetapi sepertinya tidak sesuai dengan makna kehidupan kita. Kita meyakini sesuatu tetapi seolah-olah kita mendapatkan hal yang berbanding terbalik dengan apa yang kita lakukan, pelajari, dapatkan di dalam kehidupan. Sehingga ada kehilangan makna kehidupan sehingga kita bisa bersifat apatis. Nah, kemudian penting untuk dipahami bahwa penderitaan itu tadi dibilang bersifat subjektif. Setiap individu mengalami penderitaan. Penting juga untuk dipahami bahwa penderitaan itu dapat saling terkait. Jadi penderitaan fisik, penderitaan spiritual, atau penderitaan secara emosi bisa juga saling terkait yang mempengaruhi kehidupan kita. Nah, kemudian yang perlu dipahami, karena ini nanti akan sangat berhubungan dengan bagaimana menghealing atau memperbaiki atau mengcoping, dalam istilah yang dibaca, mengcoping, bagaimana menghadapi atau menanggung atau bisa menanggulangi masalah yang kita hadapi. Sehingga kita harus mengerti mengapa penting memahami penderitaan. Memahami penderitaan sangat penting, terutama dalam konteks konseling. Dengan memahami berbagai bentuk penderitaan, maka kita sebagai konselor akan mampu atau dapat, yang pertama, memberikan empati. Ketika kita tahu apa yang dihadapi oleh seseorang, atau ketika tahu konsep masalah yang dihadapi oleh seorang konselor, maka konselor akan bisa melahirkan empati di dalam kehidupannya. Sehingga juga seorang konselor dengan memahami penderitaan, dia akan mampu mengidentifikasi sumber penderitaan ini. Ini yang paling penting. Karena kadang-kadang di dalam kehidupan menghadapi seorang konseling, orang sering terpaku atau terlena terhadap gejala-gejala yang dihadapi atau muncul dari orang yang kita hadapi. Tetapi sebenarnya yang paling penting itu adalah mengidentifikasi sumber penderitaan sehingga menjadi dapat akar masalahnya. Membantu klien mengidentifikasi akar penderitaannya, penyebabnya apa, sehingga nanti pemecahannya apa yang terbaik yang harus dilakukan. Kemudian yang penting diketahui adalah mengembangkan strategi apa yang harus dilakukan atau dihadapi oleh seorang konseling sehingga bisa menghadapi permasalahan yang dihadapi. Kemudian penting pemahaman, yaitu membangun hubungan terapeutik yang kuat. Nah, terapeutik tadi itu ketika seorang konselor mampu berkomunikasi dengan konseling, maka harus dipahami bahwa hubungan terapeutik itu adalah perkataan yang bisa membuat seorang konseling pertama merasa diterima, kemudian merasa aman, dan juga merasa diterima, dan juga merasa dikuatkan atau merasa terbantu atau merasa aman ketika kita mengalami pembicaraan. Nah, membangun hubungan yang saling percaya dan mendukung dengan klien ketika mereka menghadapi sebuah permasalahan. Ibu yang saya hormati, dalam konteks kitab Ayub, penderitaan yang dialaminya mencakup penderitaan fisik. Kalau kita membaca kitab Ayub secara keseluruhan, sebenarnya dia adalah seorang yang percaya kepada Tuhan, seorang yang sukses, tetapi iblis meminta atau memohon atau diberi Tuhan oleh kesempatan untuk mencobai dia di dalam kehidupannya. Hingga Ayub juga mengalami penderitaan secara emosional. Secara emosional bisa kita bayangkan bagaimana hubungan dia dengan istrinya, hubungan dia dengan sahabatnya yang seharusnya
hadir mengerti masalah yang dihadapi, namun bahkan menyalahkan atau memberikan serangan-serangan yang menurut mereka itu adalah benar, sehingga membuat Ayub merasa terpojokkan di dalam kehidupannya. Dan juga penderitaan secara spiritual. Ayub merasa dirinya adalah seorang yang saleh. Dia merasakan bahwa semua yang dilakukan oleh anak-anaknya dibawa di dalam doa, diminta mohon maaf ketika dia merasa anak-anaknya berlaku di dalam kebahagiaan, mana tahu mereka bersalah. Ayub selalu memberikan persembahan, Ayub selalu memberikan doa permohonan maaf kepada Tuhan. Namun di dalam kehidupannya justru dia mengalami hal yang bertentangan atau bertolak belakang. Dia berpikir dia tidak pernah mengalami atau melakukan hal yang berlawanan dengan spiritual dia, yaitu seorang yang taat kepada Tuhan. Tetapi kenapa dia mesti mengalami penderitaan yang luar biasa? Dia kehilangan apapun yang dimiliki, dia kehilangan keluarganya, anaknya, dia kehilangan istrinya, dan juga semua sahabat-sahabatnya di dalam kehidupannya. Nah, penderitaan Ayub adalah sebuah metafora universal. Jadi penderitaan ini atau kisah Ayub ini dalam Alkitab adalah salah satu narasi paling mendalam tentang penderitaan manusia. Ayub seorang pria yang saleh dan makmur, tiba-tiba kehilangan semua apapun yang dimilikinya. Nah, ini bisa berlaku di dalam kehidupan semua orang, terutama kepada orang yang berulang-ulang mengalami penderitaan di dalam hidupnya, atau orang yang mengalami lepas dari satu masalah masuk lagi kepada masalah lain, setelah selesai masalah tersebut akan timbul masalah lain, dan itu yang sering dialami oleh seseorang. Dia sudah berusaha berbuat baik, dia rajin ke gereja, rajin membaca Alkitab, rajin melakukan hal yang baik, bahkan rajin membicarakan hal-hal yang baik. Tetapi kenapa di dalam kehidupannya dia malah menghadapi berbagai persoalan? Apakah karena dia bersalah? Apa karena dia mengalami sesuatu hal yang tidak baik karena akibat dari perbuatannya? Atau apakah penyebabnya sehingga Tuhan seolah-olah menghukum atau seolah memberikan dia satu pengalaman hidup yang bertolak belakang dengan apa yang diimaninya? Hingga penderitaan itu penderitaan yang dialami Ayub ini memiliki kesamaan dengan berbagai jenis masalah yang dialami oleh banyak orang di dalam kehidupannya. Kehilangan, misalnya seorang ayah yang kehilangan harta benda, kehilangan istri, kehilangan jabatan atau karirnya, kesehatannya yang tiba-tiba dia seorang yang sehat. Misalnya saya sendiri, saya adalah seorang yang aktif di dalam gereja. Saya yang mencintai berteologi. Saya juga yang berjuang untuk mengejar profesi seorang ahli teologi lah dibilang. Tetapi kenapa memberikan kesempatan saya harus menerima keadaan harus stroke? Masih puji Tuhan, saya masih bisa membaca sedikit-sedikit sekalipun dipaksakan atau tidak jelas. Itu sebuah paradok. Kenapa saya harus mengalami ketika saya memilih untuk belajar teologi, tetapi justru Tuhan kasih kesempatan kepada saya untuk mengalami sakit stroke. Nah, misalnya juga penyakit, ayah yang menderita penyakit yang menghancurkan tubuhnya, penyakit yang menghancurkan karirnya, penyakit yang menghancurkan fisik, dapat menimbulkan rasa sakit, kelemahan, dan ketergantungan kepada orang lain. Kenapa itu harus terjadi ketika kita mengalami sesuatu hal yang baik di dalam kehidupan kita yang kita cita-citakan atau kita ingin laksanakan dalam hidup? Nah, juga kegagalan. Banyak orang pergi ke gereja, banyak orang berdoa, banyak melakukan hal
bisa melakukan hal-hal berdiakoni sosial. Tetapi kenapa justru banyak dia mengalami kegagalan dalam keluarga, dalam karir? Seorang pendeta yang tugasnya sehari-hari berkhotbah, memberikan pengampunan kepada orang lain, memberikan arahan, memberikan doa, tetapi kenapa mesti anaknya harus memiliki masalah yang tidak bisa digambarkan karena narkoba, karena minum atau pergaulan yang tidak baik. Nah, karena itu penting untuk kita pahami bahwa penderitaan itu atau penderitaan apapun yang kita alami itu adalah sesuatu hal yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Ibu dosen yang saya hormati, mengapa Ayub penting bagi konseling di dalam kehidupan kita? Atau mengapa penderitaan yang dialami oleh Ayub? Mengapa penderitaan yang sering kita saksikan dialami oleh orang lain sangat berguna dalam dunia konseling untuk kita pahami? Kisah Ayub atau kisah orang lain ini memberikan beberapa pelajaran penting di dalam kehidupan seorang konselor, bagaimana dia harus menghadapi orang-orang yang sedang menderita. Pertama, bisa kita sebutkan bahwa penderitaan adalah bagian dari kehidupan manusia. Seorang konselor harus mampu memberikan pengertian kepada setiap orang yang lain untuk memahami penderitaan itu. Bahwa bahkan orang yang saleh pun seperti Ayub dan baik dan tidak terhindar dari penderitaan. Maupun Anda baik, maupun Anda taat kepada firman Tuhan, Tuhan adalah Maha Kuasa. Tuhan adalah Maha yang free will. Apapun keinginannya tidak bisa kita tolak di dalam kehidupan kita. Nah, juga mengapa kisah Ayub ini penting di dalam kita, sehingga kita mampu memahami permasalahan dan menghadapi orang yang bermasalah. Ayub adalah apa yang dialami adalah wajar untuk mempertanyakan Allah. Nah, Ayub wajar mempertanyakan Allah. Setiap orang yang menderita atau mengalami sesuatu penderitaan, wajar saja dia di dalam kehidupan kan. Sehingga kita jangan menyalahkan orang lain yang mengeluh di dalam kehidupan, karena itu adalah wajar. Ketika menghadapi penderitaan adalah wajar untuk merasa marah, bingung, dan mempertanyakan keadilan Allah. Karena kita adalah manusia, kita punya perasaan. Wajar, jangan pernah kita menyalahkan orang yang berpikiran demikian. Sehingga kita harus ada empati. Kita merasakan bahwa ketika itu terjadi di kehidupan kita, sehingga kita bisa memberikan efek menenangkan atau menguatkan kepada orang yang sedang menderita. Juga iman dapat bertahan dalam penderitaan, seperti yang sudah ditunjukkan oleh Ayub. Meskipun penderitaan, cobaan berat, Ayub tetap mempertahankan keimanannya. Kelebihan seorang Ayub adalah dia tidak pernah menyalahkan apapun yang diizinkan oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Kita juga sebagai manusia, jika ada yang menderita, sebagai seorang konselor, kita harus bisa memberikan pemahaman supaya jangan pernah menyalahkan kehidupan ini. Jangan pernah menyalahkan kebaikan yang kita alami selama ini. Jangan pernah menyalahkan apapun keilahian Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena semakin kita bisa menerima apapun yang dikehendaki Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam kepasrahan itulah semakin kita dikuatkan. Contohnya,
saya selama di tahun 2021 saya mengalami serangan COVID dan saya mengalami 40 hari opname di rumah sakit dan 20 hari pemulihan di rumah. Ketika saya dirawat, ketika saya berontak, tidak mampu memahami kehendak Tuhan, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi ketika saya berdoa, memohon kepada Tuhan dan memberikan saya kepasrahan di dalam kehidupan, sehingga justru di dalam kepasrahan itulah saya memiliki kehidupan yang dipulihkan, sehingga saya mampu menghadapi rasa sakit yang saya hadapi selama COVID, dan justru membuat saya semakin tenang. Sehingga di dalam konseling itu kita perlu memberikan penguatan supaya kita mempunyai perspektif, supaya kita mempunyai pengertian yang lebih luas semakin dalam mengalami atau memahami apapun yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan itu mempunyai rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Nah, komunitas itu sangat penting. Ketika Ayub bermasalah, yang diharapkan oleh Ayub sebenarnya adalah ada keluarganya yang memberikan topangan, ada sahabatnya yang memberikan penguatan, ada orang pintar temannya juga selain yang 3 orang, sehingga menjadi 4 orang, memberikan perasaan dia sudah melakukan hal yang baik. Tetapi yang dialami oleh Ayub adalah justru diserang, justru dia disalahkan, justru dia malah dituduh melakukan hal-hal yang tidak baik di depan Allah. Karena itu Ayub bukan merasa dibantu, bukan merasa dikuatkan, tetapi justru merasa semakin terpojok. Itulah gunanya sebuah konseling. Yang pertama adalah bagaimana kita pertama membuat yang menderita itu bisa merasa tenang di dalam kehidupannya, merasa didampingi, merasa diterima, merasa nyaman, sehingga dia mampu mengutarakan apapun yang di dalam hatinya. Karena setiap orang berbeda penderitaan yang dialami. Karena setiap orang mengalami beberapa penderitaan berganti dengan penderitaan yang lain. Maka ketika dia menghadapi penderitaan itu, jangan pernah sebagai teman, sebagai komunitas, sebagai konselor, justru kita memperberat masalah yang dihadapi. Sehingga ketika kita mengalami atau menghadapi seorang teman yang bermasalah, yang perlu kita lakukan adalah mari kita terima, mari kita sambut, mari kita berikan satu ruang kepada mereka. Ini loh tempat bagimu yang bebas untuk mengungkapkan apapun yang kamu rasakan. Karena semakin dia mampu mengutarakan apapun yang dipikirnya, disitulah apa yang disebutkan di dalam buku konseling, ada katarsis. Ketika seseorang mampu mengutarakan apa yang dipikirkan, masalah apa yang dihadapi, sebenarnya separuh dari penderitaannya sudah selesai. Ketika seseorang mampu memahami bahwa itu adalah kehendak Tuhan, itu adalah otoritas Tuhan, itulah yang dibaca dari Alkitab, dari referensi buku Kristiani, bahwa ternyata Tuhan itu mempunyai kehendak di dalam kehidupan kita. Tuhan itu mempunyai kemahakuasaan, kebebasan, atau otoritas mengizinkan apapun yang bisa terjadi dalam kehidupan. Tetapi Alkitab tetap memberikan kita sebuah jaminan, penderitaan apapun yang kamu hadapi, saya akan bisa atau mampu memberikan kelegaan kepadamu. Sehingga semua orang menderita datang ke hadapanku, atau datanglah ke hadapanku supaya engkau memberikan kelegaan kepadamu. Dan juga ada di dalam Alkitab dikatakan penderitaan yang kamu hadapi adalah
penderitaan yang mampu atau sesuai dengan kemampuanmu, tidak melebihi kemampuanmu. Dan juga Tuhan juga mengatakan, kuk yang saya bebankan adalah ringan. Intinya adalah ketika mampu memahami, ketika kita sudah merasa tenang, bisa menerima masalah kita, kita akan mampu datang ke hadapan Tuhan, dan disitulah kita akan mendapatkan pertolongan di dalam kehidupan kita. Nah, dalam konteks konseling, kisah Ayub dapat menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi klien, bagi kita sendiri, atau bagi siapapun yang mengalami penderitaan dalam berbagai hal di dalam kehidupannya. Disitulah konselor dapat membantu klien. Nah, konselor nantinya akan mampu untuk mengidentifikasi emosi yang mereka rasakan. Apakah itu emosi marah, apakah itu emosi sedih, bingung, atau bahkan marah kepada Tuhan. Wajar ketika orang mengalami banyak atau penderitaan yang berganti-ganti, wajar saja dia akan pertama sebagai manusia, dia akan mengalami marah kepada Tuhan, marah kepada teman, marah kepada siapa saja. Dia bisa menyalahkan. Nah, disitulah pemahaman seorang konseling harus pertama sekali harus mengerti apa yang dia rasakan. Nah, juga konteks konseling harus mampu menerima bahwa penderitaan adalah bagian dari kehidupan. Membantu klien memahami bahwa mereka tidak sendirian dan bahwa penderitaan adalah pengalaman manusia yang universal. Kemudian konselor semakin memahami, konseli juga semakin memahami bahwa mencari makna dari penderitaan. Semakin kita memberikan pemahaman kepada orang-orang yang mengalami penderitaan, maka kita akan membantu klien, akan membantu teman, saudara, atau siapapun yang kita hadapi menemukan makna dari setiap kejadian atau tujuan dari penderitaan itu Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Membangun kembali hubungan dengan Allah, karena semakin mampu kita memahami penderitaan itu, kita akan kembali mampu membangun hubungan kita dengan Tuhan. Jadi intinya adalah ketika Tuhan mengizinkan penderitaan di dalam kehidupan kita, kita bisa berkaca dari pengalaman Ayub, seorang yang soleh, seorang yang taat kepada Allah, seorang yang kaya, tetapi dia diizinkan oleh Allah untuk menderita. Apa yang dialami Ayub? Dikucilkan oleh teman-temannya. Dia merasa mempertanyakan kehidupannya kepada Tuhan, penderitaannya kepada Tuhan. Tetapi ketika dia bertanya kepada Tuhan, seperti manusia komplain atau mengeluh, seperti Ayub mengeluh, dia membawa penderitaannya kepada Tuhan. Justru disitulah dia semakin mengerti. Ketika di awal-awal Tuhan tidak menjawab apapun permasalahan Ayub, demikian juga ketika menderita, kita juga tidak secara otomatis dijawab oleh Tuhan apapun yang terjadi, apapun masalah yang kita hadapi. Tetapi ketika Ayub bertanya kepada Tuhan, Tuhan kemudian memberikan kesempatan berdialog dengan Ayub, sehingga Tuhan mempertanyakan, Ayub, apakah kemampuan seorang manusia untuk memahami kealahan itu? Di manakah Ayub ketika Tuhan meletakkan dasar bumi? Namun disitulah pengakuan seorang Ayub. Ketika Ayub merasa dirinya benar, ketika Ayub marah kepada Tuhan, ketika Ayub
merasa bahwa Tuhan itu bertindak tidak adil dan Tuhan memberikan jawaban atau pencerahan kepada Ayub, justru disitulah Ayub makin mengenal Allah dengan benar. Sehingga ada pengakuan dari Ayub di kitab Ayub itu bahwa dia mengakui kesalahannya. Dia bahkan berdiri di lumpur atau di debu karena dia merasa juga bersalah kepada Tuhan, sudah menyalahkan Tuhan. Sebagai bagian terakhir adalah Ayub merasa bahagia di dalam kehidupannya bukan karena kesehatannya dipulihkan, bukannya karena dia mendapatkan istri, dia mendapatkan anaknya kembali, dia mendapatkan keturunan kembali, atau dia mendapatkan harta benda kembali. Bukan karena itu dia merasa bahagia, tetapi Ayub merasa bahagia adalah karena dia sudah mengenal Allah dengan cara yang benar. Nah, inilah sebagai seorang konselor yang perlu kita tegaskan kepada orang-orang yang menderita atau mengalami banyak penderitaan. Mereka juga akan mampu nantinya berbahagia ketika mampu mengenal kehendak Allah itu di dalam kehidupan kita. Kita pun secara pribadi, mau saya sedang stroke, saya sedang gagal, nggak bisa menulis, saya juga tidak mampu menggerakkan kaki dengan baik. Tetapi ketika saya menyadari itulah kehendak Allah, dengan penderitaan seperti ini, saya justru mendapatkan keringanan dari dosen saya. Karena saya diberikan kesempatan tidak menulis, tetapi hanya berkhotbah atau memberikan penjelasan, mengutarakan jalan pikiran saya. Itu adalah jawaban Tuhan bagi saya. Semoga nanti bisa memberikan pencerahan. Bu dosen yang saya hormati, itulah kesimpulan atau yang bisa saya jelaskan konsep penderitaan Ayub dan konseling secara modern. Sehingga kaitannya adalah dengan konseling adalah bagaimana mampu membuat klien pertama merasa menerima, merasa menyenangkan, merasa aman untuk mengutarakan apapun unek-uneknya, baik kepada teman, kepada Tuhan, mau marah, rasa sedih. Dan disitulah kemampuan kita bisa memberikan sebuah empati kepada mereka. Sebagai dasar pertama yang saya baca sebelumnya, sebelum saya mengalami stroke ringan, ada beberapa buku yang saya baca. Pertama, di sini ada Badai Pasti Berlalu, dan ini buku ini sangat baik karena di sini kita diajarkan penderitaan apapun bisa hadir di dalam kehidupan saya, tetapi kita bisa merasa dibantu oleh Tuhan untuk melampauinya. Ini yang pertama. Terus yang kedua, mengapa perlu konselor? Buku ini juga sangat baik. Ketika kita mengalami sesuatu, kita memang tidak mampu untuk menghadapi masalah sendirian, sehingga kita butuh konselor. Dan juga ada disebutkan ini self-talk. Self-talk ini membantu kita ketika mengalami penderitaan, kita bisa berbicara kepada diri kita sendiri untuk menghibur diri sendiri. Kita berbicara kepada teman, bisa melalui tulisan, bisa melalui nyanyian, bisa melalui apapun, mengutarakan secara jujur. Dan ketika kita mampu berbicara jujur kepada diri kita, maka kita juga nanti akan bisa berbicara jujur kepada Tuhan. Dan juga ada di sini mencinta hingga terluka. Mencinta hingga terluka. Ini juga ketulusan di dalam mencintai. Ketika kita mencintai, semakin besar penderitaan yang kita hadapi di dalam kehidupan. Dan disebutkan bahkan kadang-kadang penderitaan itu datang dari orang-orang di sekeliling kita, bukan orang-orang yang jauh dari kita. Sehingga apapun penderitaan kita adalah penderitaan yang kita alami bersama orang-orang yang kita kasihi atau kita cintai. Sehingga kita yang perlu dilakukan adalah bagaimana membangun cinta kasih itu di dalam lingkungan kita. Nah, juga ada di sini The Beauty of Trauma. Nah, Beauty of Trauma ini buku yang sangat bagus untuk mengajarkan kita di setiap masalah apapun yang diizinkan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita, itu sangat berguna untuk membangun
hati kerohanian kita. Dan juga ada buku kumpulan dari berbagai masalah, Christian book ini, handbook ini ada dua buku. Jadi ini adalah seperti referensi. Misalnya di sini adalah buku kehidupan. Nah, di sini semua mengenai kehidupan, penderitaan, kebahagiaan, semuanya dijelaskan. Dan juga membaca beberapa jurnal dan referensi yang lain. Cuman karena keterbatasan untuk menulis, saya tidak bisa menulis di dalam buku ini. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan Ibu Nimade Francisca kesuksesan dalam mengajar, dalam bersosialisasi, dan apapun yang Ibu harapkan di dalam kehidupan. Terima kasih, Bu. Saya Pahala Lumban Turuan dengan ini menyerahkan tugas ini kepada Ibu. Terpujilah Tuhan. Amin.